literasi apapun dan tidak tahu apapun, bahkan KBBI pun kamu nggak tahu. Mohon maaf, saya nggak mau buang-buang waktu sama orang-orang jahil. Kamu mau belajar Saya nggak atau mau jahil. berpolemik? Kamu mau belajar atau mau berpolemik? Saya tidak perlu belajar. Yaudah turun ya, turun. Bodoh aja terus nggak apa-apa, turun. Astagfirullahaladzim. Memang mereka itu tidak butuh ilmu. Kenapa? Karena mereka itu bangga dengan kejahilan. Dikasih tahu dalam KBBI sendiri dikatakan bahwa Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kok nggak tahu malu kalian itu? Kitab kalian bahasa Arab nggak? Kenapa kalian ini nggak gini loh? Sumber daya manusia kalian itu merusak ras manusia. Masa kognisinya lebih tinggi kera daripada kalian? Ayolah, apa kalian bangga dengan kejahilan seperti ini? Pantesan Indonesia ini semakin bobrok, dihuni oleh orang-orang seperti kalian yang anti literatur. Bertanya saja ditanya balik pertanyaannya, ngerti nggak dengan pertanyaannya? Apa arti Taurat? Kalau seandainya kalian di sini hanya ingin berpolemik dengan saya, pastikan kalian kredibel. Pastikan kalian tuh punya kapasitas. Saya izinkan kok membantah saya, tapi pastikan kalian tuh kredibel. Kalau nggak punya wawasan, janganlah bikin malu keluarga kalian nanti. Saya nggak segan-segan untuk menunjukkan kebotolan kalian. Halo, Martinus. Martinus, halo. Iya enggak? Halo. Ya, salam Martinus. Di sini tempat orang non-muslim belajar tentang Islam atau orang non-muslim mengajarkan saya tentang Kristen. Di sini bukan warung tua ngomong-ngobrol nggak jelas, nggak penting. Di sini bukan tempat kalian diizinkan nge-framing dan bahkan menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang ingin berpolemik dengan ketidaktahuan. Di sini saya dengar dulu. Aduh, saya ngomong gini aja dia nggak paham abang ini. Saya cuman bilang bang, di sini bukan sama seperti warung tua ngomong-ngomong nggak penting. Di sini obrolan kita adalah obrolan yang berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa. Apa Bang udah Martinus tahu kesini mau omongan saya apa itu dulu? Aduh bang, saya cuma ngasih tahu. Makanya saya tanya dulu, abang kesini mau ngapain? Kenapa sih orang-orang Kristen nih kayak gini banget kognisinya nggak bisa menangkap Sepertinya orang kita? tidak sopan sama kamu ini ya. Sepertinya orang kamu tidak sopan. Hah? Bang, gimana bang mau ngobrol sama saya? Orang saya ngomong baru apa aja bang nggak ngerti. Iya, kita belum datang sudah dibilang warung tua. Saya tujuan apa datang dulu? Apa? Geri orang Kristen nih loh. Kita ngomong apa aja. Iya. Bang, saya bilang di sini bukan tempat orang-orang minum tua. Kenapa? Saya Tadi pun tahu teman abang. loh. Saya pun tahu. Ya udah kalau gitu berarti abang minum tua nggak? Itulah kamu. kita kan diskusi cerdas di sini. Saya tahu, itu. walaupun Unirifa mau jual tua di sana, tidak bakal saya bisa beli. Abangku, saya cuman bilang di sini kita tidak minum tua. Maksudnya adalah di sini kita nggak ada izin orang mabuk di sini. Bukan berarti saya bilang abang orang tua di ya sana Allah. itu, saya pun tidak bisa minumnya juga di sini. Aduh. Loh. Aduh, yaudah, saya paham. Abangku mau ngapain kesini abangku yang ganteng? Subhanallah. Berat anak bunda, tugas bunda berat banget anak bunda. Abang Martinus di sini mau ngapain abangku? Iya. Abang bisa on cam nggak abangku? On cam dulu biar enak kita. Oh enggak bisa. Oh bisa bang, aku udah lihat bisa. Oh enggak nyaman on cam dulu. Oh nggak bisa bang, kalau nggak on cam nggak bisa bang, kalau udah bisa buka on cam nggak bisa bang, di sini harus on cam bang. Ya udah. Turun ya, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Nggak suka ditanya ya. Kan gitu Bang Martinus. Ini kan forum dialek lintas agama. Kita butuh kejujuran. Karena bisa jadi abang ini namanya palsu. Abang di sini mau menghujat agama Islam. Nanti sakit hati saudara-saudara saya dengar abang menghujat terus tiba-tiba kabur. Kan banyak orang Kristen begitu. Naik-naik cuman menghujat doang. Makanya saya minta abang buka cam. Kenapa sih kita bicara agama nggak mau terang-terangan? Harusnya kalau kita membicarakan kebenaran kita nggak perlu takut kan. Kayak Kristen disuruh pikul salib. Masa takut digeruduk? Katanya Tuhannya berkuasa. Masa Tuhannya nggak mampu melindungi orang yang benar? Kalau sampaikan kebenaran kita kan harus berani. Kayak saya nih, namanya siapa? Rifa, mana matamu? Mana hidungmu? Kan bagus. Bagaimana? Senang gitu, dengan melihat saya? Oh Udah iya ya? dong, kayak gini kan bagus. Nggak boleh. Bang bisa nggak duduk? Abang sakit. Makanya saya bilang tadi. Abang sakit.
Ya, sedang kondisi mau tidur betul. Yaudah gini aja nggak apa-apa. Yaudah gini aja. Silakan. Apa yang mau abangku bertanya dan diskusi akademis kita? Apa tema yang mau abang angkat? Silakan. Ini Uni Rifa. Arti daripada Iya abangku. kalimat syahadat itu di Islam apa itu? Oke, pertanyaan bagus. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, Baik. aku bersaksi, menyatakan sikap, mengikrarkan, menyatakan dengan perkataan, perbuatan, dan hati nurani bahwa tidak ada ilah yang layak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi dengan keyakinan penuh, mengikrarkan, mengimplementasikan, menyatakan dengan sikap, perkataan, perbuatan, dan juga hati nurani bahwa Muhammad Rasul, bukan Rob yang adalah Tuhan, Rasul Allah. Seperti itu abangku. Artinya Lah, Uni Rifa kan itu bersaksi ya? Iya, berikrar, bersaksi, menyatakan, bersyahadat. Kalau saya mengucapkan seperti itu, saya bersaksi juga. Kalau abang mengucapkan itu hanya mengucapkan saja. Kalau abang tidak membenarkan di hati dan tidak melakukan dengan perbuatan, artinya munafik. Contoh, membenarkan di hati. Artinya bersaksi juga. Ia percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan. Baik. Apakah saya tidak ikutan berdosa juga di situ? Berdosalah kalau abang nggak ikuti Rasulullah. Iya, saya mengikuti dengan senang hati dan segala sesuatunya. Apakah Ya tidak berdosa di situ? berarti kalau abang percaya Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasul, membenarkan di hati, mengikuti amalan-amalan yang abang mampu, yang dianjurkan, ya udah berarti abang Islam. Iya, saya contohnya tidak berdusta dalam mengucapkan itu dengan setulus hati lah, katakan seperti itu. Ya enggak lah, kalau setulus hati. Kenapa saya yakin tidak berdusta? Ya karena memang tidak berdusta. Loh, belum pernah saya lihat Allah sama Nabi Muhammad, bagaimana saya bersaksi? Ya sejak kapan bersaksi itu harus melihat? Saksi di pengadilan, saksi ahli nggak ngelihat kejadian-kejadian kejahatan. Mereka menyatakan bahwa pembunuhnya adalah si A karena mereka menyelidiki jasad, menyelidiki apa yang harus diselidiki. Saksi ahli kan nggak perlu bang melihat kejadian yang sedang disidangkan di pengadilan. Kata saksi itu kan bahasa Indonesia bang, bahasa Arabnya kan syahadat. Syahadat itu bukan hanya bersaksi, kan sudah saya katakan, mengikrarkan, menyatakan sikap. Saya sudah jelaskan sama abang. Awalnya kan bersaksi. Saksi itu kan bahasa Indonesia dan tidak semua kata saksi itu harus melihat. Abang lihatnya di KBBI. Coba abang pernah nggak di pengadilan? Saksi ahli kita Uni Rifa menyatakan ternyata bahwa Bang Martinus adalah orang yang tidak mencuri. Dari mana Uni Rifa tahu? Ternyata Uni Rifa saksi ahli dalam ranah psikologi, bersaksi dengan keilmuannya. Itu saksi bohong. Kalau tidak melihat secara Masa kasat saksi mata. ahli dibilang saksi bohong? Berarti ahli-ahli psikologi, ahli-ahli semua itu dibilang pembohong. Enggak, ini jujur, saling jujur ini Uni Rifa. Loh ini jujur nih, tuh pakai KBBI aja deh ah, capek ngomong sama orang Kristen nih harus pakai kamus kita terus-terusan. Masa kalian nggak ngerti sih ah? Bukan masalah Kristen semua itu pun. Sebentar dulu, saya pakai KBBI aja. Anda percaya ya syukur, nggak percaya ya udah nih. Ah capek deh ngomongnya. Kenapa sih umat Kristen ini kayak gini banget semua nasib gue? Iyalah, Nasib sesuai aku. kenyataan Iya saya bilang, ini. Ntar ya. Nih, ada beberapa definisi kata saksi dalam KBBI. Yang pertama, maknanya orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa kejadian. Itu Yang dia. kedua, iya tapi kan maknanya bukan cuma itu, Bang. Gini apa sih ini orang? Sabar dulu lah, Bang. Katanya akademik. Yang kedua, orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan. Orang yang memberikan keterangan di
muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keterangan pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui bukti kebenaran. Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntunan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. Ahli, orang yang dijadikan saksi karena keahliannya tuh. Dia dijadikan saksi karena keahliannya. Itu yang disebut dengan saksi ahli. Nah, ketika saksi ahli, bentar, sebentar dulu, kalau abang mengerti saya kasih ilustrasi dulu nih. Itu maksudnya. Ya ampun, bentar dulu lah bang. Kalau saya sudah selesai, kenapa abang kan saya kasih ngomong di sini. Abang jangan kayak gitulah. Kalau diskusi sama saya mau debat kusir jangan. Kecuali saya tanya dulu, abang ini adalah orang yang belajar secara akademik nggak? Saya jujur. Iya, akademik, silakan. Di mana? Di kampus mana abang pernah belajar? Tidak perlu. Bang, kalau abang adalah orang yang belajar di akademik, abang tahu saksi ahli itu adalah orang yang bersaksi dengan keahliannya, bukan dengan matanya. Sabar dulu. Bang, saya ini lagi bicara tentang kamus. Masa saya Saya bang, tahu, saya tahu kamus apa ini sudah. tujuannya. Saya Nah, terus bukan apa? saksi ahli, saya saksi mata. Ya, abang saksi mata. Kalau saya saksi ahli. Ahli Iya, karena itu- saya memiliki akal membuktikan bahwa Islam adalah agama benar, Allah adalah Tuhan. Dengan keahlian saya, dengan ilmu saya menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan. Dengan ucapan tadi belum ditentukan bahwasannya saksi mata dan saksi ahli. Kan kami umat Islam bersaksi ketika Allah adalah Tuhan itu bukan karena kami botol, karena kami pintar, karena kami berakal. Gimana sih? Tapi kalau saya Kristen bersaksi dengan mata kalau saya melihatnya, tetapi kalau tidak melihatnya, Itu bohong. apa saya bersaksi? Itu bohong. Sejak kapan syahadat Nikea emang abang lihat Roh Kudus? Itu syahadat Nikea. Abang tahu nih tulisannya syahadat. Tunggu Saya kan- orang Kristen. Bentar saya dulu, seorang orang Kristen. Saya Bang. seorang Kristen, bukan bersaksi, tetapi hanya percaya. Iya percaya. Anda kan di Kristen. Masalahnya orang Kristen juga menggunakan syahadat nih, saya menggunakan kata syahadat. Nih, bukan Anda kan Kristen, bukan Anda doang. Kristen kan bukan Anda sendiri. Nih. Tidak masuk akal ini. Udah Bentar bahaya. dulu. Ini orang Kristen nih kadang-kadang gini deh, dikasih ilmu malah gini. Nih, Anda lihat nih. Credo Nicea atau doa syahadat Nikea. Orang Kristen ini kadang nggak tahu malunya gini loh. Orang-orang awam dari kalangan mereka mempertanyakan kata syahadat. Para skolar mereka menggunakan kata syahadat. Nih, kenapa aku bilang kalian nggak tahu malu? Kalian dari kalangan kalian aja tuh pakai kata syahadat. Tapi giliran kami tanya, kalian melihat Roh Kudus nggak? Oh, saya Kristen yang menyaksikan dengan mata. Kami nggak pernah Saya bersaksi belum nih. pernah Bentar dulu. Lihat dulu nih, berkata aduh. menyaksikan Roh Kudus dengan mata Anda kasat mata. Kristen, Anda Kristen tidak mewakili seluruh umat Kristen. Lihat nih, Katekese Indonesia. Nih, situs Kristen. Syahadat Nikea. Pakai kata syahadat loh. Kesaksian Nikea. Apa kesaksian Nikea di sini? Kredonya, aku percaya akan satu Allah. Udah lihat Allah belum? Artinya di Kristen sendiri, ada yang memahami syahadat ini adalah mengikrarkan. Lah kamu Kristen apa kamu? Kamu ilmuwan dari Kristen. Orang Kristen aja pakai kata syahadat kok. Jadi gini loh, Menurut bro. saya sih, Kalau Anda bukan lebih berat bersaksi itu daripada aku percaya. menurut kamu siapa? Kamu pendeta. Iya, sebagai Menurut penyembah kamu. Tuhan Allah. Ya itu urusanmu. Itu nggak ada urusan Iya. sama saya. Tapi lebih Ya, berat urusanmu bersaksi lah. itu. Lebih berat Ya, nggak ada bersaksi itu karena urusannya. tidak Yang melihat lebih berat dan itu- tidak mendengar sekalipun. Yang lebih berat itu punya Tuhan suruh pikul salib tuh berat banget tuh. Gini loh bro. Kalau Anda di sini keberatan dengan istilah-istilah akademik, nggak apa-apa. Anda bukan siapa-siapa. Makanya saya tanya Anda kuliah di Artinya mana? tadi, saya mau naik di sini tadi bertanya dan seperti apa biar masuk akal, tapi sekarang ini tidak masuk Saya akal. udah jelasin pakai KBB nggak masuk akal, gimana masuk Akal. akal? Akalmu aja nggak ada. Orang Kristen ini jangankan masuk surga, masuk akal aja nggak bisa. Bulat nanya. Bagaimana percaya belum? Apa yang masuk akal? Bagaimana bersaksi Coba. belum? Artinya saya menjadi saksi dusta. Tetapi arti daripada yang pertanyaan saya itu tadi, saya mau mendalami lebih jelas lagi. Apa yang mau kamu dalamin KBBI Namun di aja kamu sini tolak? ngabur jawabannya, ngabur. Tidak Udah ada kamu bilang kejelasan. KBBI ngawur. Bukan nggak ada kejelasan, kamu yang menolak dijelaskan karena kamu itu Kristen yang sudah menolak ilmu pengetahuan. KBBI aja kau tolak. KBBI itu yang bilang saksi Ya, ahli itu secara orang yang akal sehat menyatakan ini, sesuatu dengan ilmunya. Secara akal sehat. Aduh, akal sehat. Tunggu, abang punya akal. Yang punya akal tidak bersaksi, tidak Oke. bersaksi Saya tanya dengan dulu, punya tidak akal melihat. nggak?
Ditanya, ya saya tanya. Itu akal saya. Abang punya akal. Saya Daripada tanya, Anda oke. Menurut abang, bentar penjelasannya dulu. ngawur. Iya kan menurutmu nggak apa-apa. Aku nggak peduli kok kalau orang bodoh mengatakan aku tuh bodoh, nggak apa-apa bang. Gini bang, abang masuk kata abang punya akal kan? Saya tanya sama abang, Enggak. apakah masuk akal Enggak. Tuhan itu Ini mati? dulu. Saya tanya dulu, Apakah masuk akal nggak itu tuh? aja? Apakah itu Aduh, aja penjelasannya dulu? orang Kristen nih kalau mau ngajak jahil jangan ajak aku lah. Aku nggak mau ikut kalian jahil. Bang, kalau abang di sini berilmu jelaskan. Kalau tidak punya ilmu jangan paksa ikut-ikut jahil kayak abang. Saya pakai KBBI, lu pakai Kamus Kristen Indonesia. Kalau mau bikin kamu sendiri nggak apa-apa. Aduh, rumit tugas Bunda Gembala ya anakku mengajarkan KBBI Bunda di sini. Dikatakan di KBBI, saksi ahli adalah orang yang menyatakan sikap menyatakan sesuatu yang dia ketahui dengan ilmu pengetahuannya. Kami ini mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan dengan ilmu pengetahuan kami. Karang-karang. KBBI dibilang ngarang. Wahai petinggi-petinggi Indonesia, lihat nih orang Kristen nih ngata-ngatain KBBI. Bukan KBBI yang ngarang-ngarang, Anda sendiri. Loh, di KBBI tertulis saksi itu salah satu saksi ahli adalah orang yang menyatakan sikap dengan ilmunya kok. Kenapa sih ini? Apakah di dalam syahadat itu tadi ada saksi ahli? Adalah saya ahli dalam mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan karena saya membuktikan Allah adalah Tuhan dengan rasio, dengan pembuktian. Bukan karena saya Islam saya katakan Allah adalah Tuhan. Ini apa nih orangnya? Hanya saksi tadi di situ. Nih, ini orang nih. Gua emang kadang-kadang nih. Belum ada ahlinya di dalam. Aduh Majang, ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Karim. Udahlah bang, abang jadi Kristen aja seumur hidup bang. Serius, pantesan abang Kristen ya. Pantesan kognisinya rendah. Ngomong di awal aja udah bersera. Udah langsung ngomong ah. Capek. Teman-teman, hati-hati kalau kalian punya guru kayak gini. Bahaya ini. Orang Kristen tuh ada gak sih yang satu agak cerdas gitu sedikit? Ada gak? Yang agak pintar sedikit aja, satu oktav gitu. Maksudnya yang ngerti bahasa Indonesia ada gak? Ada gak orang Kristen yang ngerti bahasa Indonesia sedikit aja? Tolong dong, capek nih ngomong sama orang Kristen yang gak paham bahasa Indonesia. Masa dijelasin pakai KBBI juga gak paham? Halo Royman. Halo Royman. Parah nih orang Kristen, bahasa Indonesia capek. Masa kita ngedebatin bahasa Indonesia di KBBI guys? Halo Royman. Paham gak Halo, pertanyaan saya tadi itu? Bang, udah bang, abang pintar udah, abang, saya kasih tepuk tangan deh, abang ini pintar ya guys, abang ini adalah orang yang paling pintar di alam semesta kayaknya ya. Amin. Ya, abang pintar, ya, abang NPD ya. Dan bentar aku kasih tepuk tangan dulu abang ini. Teman-teman ya, bukan kapasitasku membuat lalat tahu bahwa bunga itu lebih wangi daripada kotorannya. Abang hebat, abang pintar, udah jadi Kristen aja. Aduh. Susah kita nih. Berat saudara. Halo Royman 11. Iya berat bang, berat. Iya berat bang. Iya, udah ya bang ya. Abang hebat Udah. ya. Nah, udah. Masuk akal ya bang ya Tuhan mati ya. Abang berakal. Tuhannya Masuk mati. akal. Masuk akal Tuhan mati. Ya Karena teman-teman ya. Karena para rasulnya itu bersaksi. Tetapi saya percaya dengan saksi itu. Aku percaya. Siapa yang bersaksi? Itu para rasul. Siapa bilang? Itu kitab kami. Mana? Petrus. Siapa yang tulis? Itu Matius. Dari mana Lukas. tahu? Dari mana tahu? Alkitab loh. Ya mana? Coba tertulis. Penulis Matius adalah Matius. Di mana itu tertulis? Coba. Bentar dulu. Ini panjang ceritanya jadinya ini. Ya panjang lah ceritanya, orang nipu aku kok di sini nggak boleh lah. Ini masalah syahadat saja tidak Udah, dijelaskan. ya udah. Pokoknya orang Kristen yang pakai kata syahadat itu semuanya botol kata dia. Udah dia aja yang pintar udah. Udah diminta bersaksi. Orang yang pakai kata-kata ada kisasi. itu segala saksi ahli lagi. Iya udah lu pintar udah bahasa. Iya KBBI salah. Iya KBBI salah udah. Lu yang pintar. KBBI salah ya guys. KBBI isi pembicaraan kita sekarang. Iya udah KBBI salah, lu pintar ya. No. Ya udah nggak usah banyak komen. Udah mana Artinya- penulis Matius ada. artinya Udah. KBBI itu Aduh, salah. mama. Aduh rempong kali ini ah. Udah kasih data mana capek nih. Bunda Gembala tugasnya berat banget ya anak bunda ya. Ya iyalah yang dihadapi adalah anak domba. Anak domba. Mana bisa anak domba ngerti bahasa Indonesia guys. Anak domba tuh kalau kita makan masuk kandang.
Itu bukan domba ya? Domba gimana bunyinya? Itu kambing. Gimana domba? Nggak ngerti mereka guys. Nggak apa-apa, jangan kita turunkan supaya generasi kita tahu beginilah kualitas mereka. Kita itu harus membandingkan, ini kualitas Muslim, ini kualitas Kristen. Nanti 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, anak-anak kita menonton. Wah, ini bapak gue yang dulu. Sesuatu terjadi. Aduh, Orang udahlah yang bang, tidak ada- ngomong amanah datanya Bila- bang. Abang nggak boleh ngomong kalau ngomong apa sih abang ini. Data mana? Penulis Ini apa Matius adalah. saksi dusta ini? Aduh bang, mana penulis Matius? Adalah Matius bang. Udah bang, capek nih suaraku teriak-teriak nih. Ayo, Hanya kasih masalah data. Dalil. Mana datanya tidak bisa diperjelaskan. Ini saya mau Mana, Bang? loh. Udah saya Bukan- jelasin mana bukan saya mau dalilnya. berdebat sebenarnya ini Enggak, tadi. saya mau tanya mana kata-kata bahwa penulis Matius adalah Matius. Kalau nggak ada turun deh ah. Ribet deh gue. Ya kalau diturunkan takut. Mana? Iya udah aku takut sama kamu. Kamu pinter, kamu hebat, kamu Ya anak udah, Tuhan turunkan. NPD. Udah turun. Ah. Emang nih anak-anak Tuhan nih NPD banget. Dikasih ilmu menolak. Tuhan mati masuk akal. Aduh, kualitas manusia pantesan rusak peradaban gara-gara kalian nih. Wajar peradaban itu rusak gara-gara kalian loh. Asli, pantas Eropa itu pernah gelap gulita nih. Untung ada agama Islam. Serius. Kayak gini lah sumber daya manusianya. Bersaksi, pokoknya harus melihat. Nggak semua saksi harus melihat bang. Saksi ahli nggak ngelihat bang, tapi bersaksi menyatakan dengan ilmunya. Kami umat Islam itu wajib berilmu menyatakan Allah adalah Tuhan. Itu loh bang, makanya kalau balik baru diakui sebagai orang yang dapat syariat. Nggak ada itu. Susah teman-teman. Mereka aja KBBI diingkari loh. Makanya kitab suci itu kalau terjemahan pada akhirnya tuh bersandarnya ke terjemahan doang. Ada nggak sih orang Kristen yang ngerti bahasa Indonesia? Males gua. Bahasa Indonesia aja KO loh, apalagi kitabnya kita bahas. Kacau mereka ini. Halo, Halo, agamanya apa? Kristen. Ya silakan, tema kita adalah Nabi Ibrahim Islam. Atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Menyangkut yang tadi itulah Mbak, Hmm, masalah saksi. ya, terus Apa tadi di KKBI? Coba ulangi Mbak. di KBBI adalah orang-orang yang menyatakan sesuatu yang dia ketahui, baik dengan melihat, baik dengan ilmunya. Oke. Sekarang tadi ada beberapa poin tadi, orang-orang yang mengetahui. Kemudian Mbak sambung ke saksi ahli ya. Saya menyatakan kata saksi itu tidak hanya untuk orang yang melihat saja. Sekarang gini, Artinya orang yang memiliki keahlian pun bisa bersaksi, disebut dengan Oke. saksi ahli. Oke. Aduh, bersaksi dengan menyaksikan tuh beda. Kalian bisa bedain nggak? Bersaksi dengan dengar. Doh, brother, kalau Anda adalah orang Kristen yang menolak KBBI, saya enggak masalah, itu urusan kalian. Biar negara kita tahu kenapa bobrok Indonesia ini. Kebanyakan Oke. orang-orang yang menolak ilmu pengetahuan. Bersaksi itu bahasa Indonesia. Menyaksikan itu bahasa Indonesia. Menyaksikan itu melihat. Bersaksi itu mengikrarkan, menyatakan. Menyatakan itu apa? Menyatakan apa yang diketahui. Diketahui itu melihat dengan mata, menyimpulkan dengan kognisi. Artinya bukan melihat bahwa Allah adalah Tuhan, artinya Allah itu Tuhan dalam artian apa? Berwujudnya diam dulu. Kalau kamu tidak bentar dulu. Saya ini lagi ngomong sama kenapa Kristen ini suka menjajah? Kenapa Kristen ini suka menolak ilmu pengetahuan? Kenapa orang Kristen ini suka memaksakan pendapat yang tidak mereka ketahui? Kenapa? Karena kalian itu terdoktrin. Nggak apa-apa kalian jadi Kristen aja. Kami kan nggak apa-apa kalian jadi Kristen. Bahkan andai pun kalian nyembah kecap pun kami nggak apa-apa. Tapi jangan kalian atur saya di koma saya. Ini hak saya secara prerogatif nih. Udahlah di sini dikasih tempat bicara. Diizinkan mendapatkan ilmu. Kok ngatur-ngatur saya kamu? Udahlah dikasih tempat loh di koma saya loh, bicara loh. Tugas kamu di sini ada dua. Bertanya untuk dapat ilmu, menjelaskan kalau berilmu. Kalau berpolemik dengan saya, sebutkan dulu kamu siapa. Profesor, ahli bahasa. Membantah saya tuh pakai data. Bukan pakai ketidaktahuan kalian. Kognisi kalian tuh rendah. Bahasa Indonesia aja kalian gagal paham. Gak apa-apa kok kalian oten. Jadi kalau kita bersaksi itu menyatakan apa yang kita ketahui. Saya mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan.
Apakah dari hasil penglihatan? Dari hasil penelitian, dari hasil spiritualitas, dari hasil pengalaman, itu pun boleh dikatakan bersaksi. Kalian tolak itu ya nggak apa-apa. Silakan. Toh kita akan dihakimi oleh masyarakat kok. Masyarakat yang cerdas tahu mana benar mana salah. Masyarakat yang botol juga tahu mana yang benar mana yang salah menurut perspektif mereka. Jadi kami ini bukan orang yang bisa kalian atur seenak udel kalian mengikuti doktrin kalian loh. Kami ini Islam. Afala ta'qilun ajarannya. Apa kalian tidak berpikir? Mengerti nggak? Jadi jangan paksa kami mengikuti kesalahpahaman kalian. Bersaksi, menyaksikan itu beda. Saksi itu juga beda. Saksi itu adalah subjeknya. Yang disaksikan adalah objeknya. Paham nggak itu? Nah, saya menyaksikan. Saya melihat objek. Apa yang saya lihat? Lampu itu putih warnanya. Menyaksikan. Nah, saya mau bersaksi bahwa saya mengetahui bahwa anak ini memang psikopat. Dari mana kamu tahu? Kamu melihat nggak kejahatannya? Tidak, saya lihat. Tapi saya bersaksi nih bahwa dia ada psiko. Kenapa? Saya adalah orang yang meneliti secara psikologi bahwa orang ini adalah orang yang banyak berbohong. Dan dia juga sering menghabisi motong-motong hewan kecil-kecil. Dari analisis psikologis, maka orang ini bisa dikatakan psikopat. Saya bersaksi ini psikopat. Saya memberikan kesaksian dengan keahlian saya, dengan pengamatan saya, dengan penelitian saya. Maka ketika kami umat Islam berkata, asyhadu alla ilaha illallah, itu karena kami tadabbur, mengamati, mengobservasi bahwa ternyata Allah adalah Tuhan. Bukan karena melihat wujud Tuhan seperti apa. Gitu loh. Begitulah. Wo ami uni maaf, tolong bacakan arti bersaksi KBBI poin kedua itu jelas menyatakan mengakui. Tadi udah saya tunjukin deh. Kan udah saya tunjukin tadi kan? Kan udah saya tunjukin tadi kalau nggak salah. Poin ke-1, poin keduanya. Kan udah saya kasih tahu tadi. Masa diulang-ulang? Kalau otennya yang tidak mau menerima KBBI ya udah biarin aja lah. Orangnya saya bolak-balik kamera ini loh dari tadi loh. Nih poin kedua, orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan. Memberikan keterangan itu bersaksi juga namanya. Keterangan apa? Keterangan bla 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 bla. Bukan berarti dia harus melihat. Seperti itu loh. Audio apa? Audio apa lagi? Nah ini nih. Kalian nyusahin aku banget. Masa kayak gini aja kita harus ngajarin orang Kristen guys? Serius nih gua ngajarin KBBI sama Oten. Aduh. Kita lagi ngajarin, kita belum masuk ke dalam ranah tinggi. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, kita nih mau masuk ke dalam pendalaman akidah. Masa kita harus bahas KBBI mutar-mutar dari tadi 2 jam kita masuk KBBI ini. Mereka kan juga bisa belajar KBBI. Kalau mereka mau botol-botol aja lah. Masa kita harus paksa mereka untuk baca KBBI? Di Ya. KBBI-nya udah ada Halo, udah begitu bisa kok. ngomong. Tugas kamu di sini 2. Kalau tidak bertanya, kalau enggak kamu menjelaskan. Iya, saya Silakan. bertanya. Ya, silakan. Oke. Tadi sudah dijelaskan masalah saksi. Kenapa harus poin ketiga, poin keempat, sementara poin pertama saksi itu adalah orang yang melihat langsung? Kenapa Anda lari ke saksi ahli? Ya karena memang kami begitu menyatakan bahwa Allah Kalau adalah Tuhan, saya kenapa minta Allah- sekarang, kalau saya minta sekarang, saksi itu adalah orang yang melihat langsung. Apakah Anda melihat? Lah kamu siapa emang minta-minta gitu? Ya, berarti kau diskusi babal-babal. Ngerti kau? Hanya menang Ya, wajah. Gini Hanya loh, menang wajah. kau minta sama aku, kau siapa? Kenapa Ya. aku harus ikut kau? Tapi diskusi. Diskusi itu tanya jawab, bukan kau Tanya perintahkan jawab. aku dan minta apa-apa Berarti sama kalau aku. tanya jawab itu ada saling tanya. mengisi. Ya bertanya lah, bukan Ya, minta. Kau bertanya. minta. Kok meminta? Saling Lah kau mengisi. bilang tadi, kau saling mengisi. Kau tadi minta supaya aku melihat Tuhan. Kan kau minta, bukan Apa bertanya itu. bilang lihat Tuhan? Saya baru ngomong. Saya hanya berdiskusi. Saya hanya Orang, menanya. udah kau jadi Kristen aja sembah anak Gila manusia lo, berkelamin. gila. Sadar. Turun ada. Itu kenapa rusak peradaban gara-gara orang-orang beragama Kristen seperti tadi 2 orang Kristen yang kita lihat menolak KBBI, menolak Pintar. Bahkan ketika kita ajarkan KBBI aja mereka tolak. Kenapa? Orang-orang seperti mereka itu minim literasi, bangga dengan kejahilannya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka punya doktrin. Doktrinnya apa? Kalau bersaksi itu ya harus melihat. Sementara para tokoh-tokoh mereka menggunakan kata syahadat untuk menyatakan syahadat nikah. Mereka adalah orang-orang yang satu minim literasi, yang kedua hanya bisa menggonggong. Maaf, aku nggak bisa menggonggong ya.
Udahlah ya, udah kalian jadi Kristen aja, jadi penyembah manusia berkelamin aja nggak apa-apa. Makanya aku bilang Allah maha benar, Allah dengan segala firman-Nya. Kata Allah itu, kita tidak mampu mengislamkan, kita hanya menyampaikan. Biarkanlah mereka dalam kesesatannya, karena mereka menolak pintar. KBBI aja mereka nggak paham. Masa 1 jam penuh aku ngajarin KBBI sama Oten? Bener aja lah. Oh, buat teman-teman yang ada di Indonesia, kalau kalian adalah guru bahasa, tolong kalian ajarkan orang-orang Kristen yang PA itu ya. Kasihan negara kita nih hancur gara-gara kebotolan mereka. Coba ajak mereka dalam berdagang, akalnya jalan. Coba ajak mereka dalam ilmu yang lain, akalnya jalan. Tapi dalam ketuhanan, hilang akal mereka. Masuk akal Tuhan mati? Masuk katanya. Itu bersaksi artinya apa? Melihat langsung. Sejak kapan? Contohnya kita bilang kan, di dalam saksi ahli. Itu tidak melihat langsung kejadiannya, tapi mengikrarkan, menyatakan dengan pengetahuannya. Pengetahuan itu bukan hanya sekedar dengan mata, tapi juga dengan rasio. Apakah kita mengetahui bahwa kita punya akal? Iya, apa kita melihat akal? Kita mengikrarkan nih, saya punya akal. Itu bersaksi namanya itu, mengikrarkan. Aku bersaksi, nggak perlu juga dengan kata-kata aku bersaksi. Tapi ketika kita bilang, saya berakal, itu kita bersaksi bahwa kita punya akal. Nah, ketika kita bersaksi bahwa kita punya akal, apa kita lihat akal? Tidak. Tapi kita menilai dari perilaku bahwa kita berakal. Tapi orang Kristen yang naik ke Komal tadi, 2 orang tadi itu tidak terima. Kenapa? Ya karena mereka nggak paham. Bukan nggak paham. Mereka menolak paham. Kognisinya lemah. Nggak ngerti. Ya. Makanya aku bilang, nggak gampang jadi apologet itu. Jadi ustadz mungkin agak lebih gampang. Karena menasihati orang yang sudah berakal. Kalau jadi apologet itu menasihati orang yang berakal. ODGJ diajak bicara. Apa nggak hebat kami nih? Udah kayak psikolog, psikiater kami ini loh. ODGJ yang kita ajak bicara. Orang yang bilang Tuhan mati masuk akal. Tapi bersaksi mengikrarkan nggak masuk akal katanya. Botolnya na'udzubillah min dzalik. Dan botol ini dipelihara oleh mereka. Gitu loh ya. Munandar Dauli ya, naik ke atas sini, pakai KBBI-mu sini. Yuk, Munandar Dauli ya. Jangan aku kau suruh-suruh, aku bukan pembantu kalian. Kebiasaan orang Kristen ini nyuruh-nyuruh orang dia. Dikira dia kita ini budak mereka, mentang-mentang mereka tuh membenarkan perbudakan dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Mereka ini terbiasa menjajah Komal orang, menolak pintar. Abang Munandar Dauli naik bang, abangku, naik abangku ya. Bang Munandar Dauli, aku nggak mau disuruh-suruh bang, capek bang, disuruh-suruh tuh aku nggak mau. Naik bang, bantu aku di sini. Buka abangku. Mak gak suka aku disuruh-suruh gitu loh. Capek-capek aku belajar untuk kembali mengajari, terus tiba-tiba disuruh-suruh. Nggak boleh gitu. Silakan abangku bantu aku. Bantu adekmu ini abangku. Buka bang. Capek adek bang. Oten yang adek hadapi bang. Buka kem bang. Silakan abangku. Bantu adek bang. Bantu adek. Assalamualaikum Muni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abangku. Bukakan bang. Saya belum bisa buka nih. Udah bisa bang nih. Coba. Ya saya tadi kan cek di ini di KBBI. Kata bersaksi itu kan menyatakan dengan sungguh-sungguh memang. Ya Otet bang, kita udah liatin KBBI arti kata saksi aja bahwa bukan cuma satu-satunya makna aja mereka tolak. Iya makanya. Aduh, abang nak peringatan aku. Aja arti bersaksi itu di KBBI. Ya ampun, kena pembatasan aku. Bang turun dulu ya. Yalah, ya maksud. Teman-teman, belum masuk lagi ke ranah pembuktian Abraham adalah muslim secara esensial. Masih stagnan di kata saksi dan bersaksi. Gimana aku bilang mereka itu merusak peradaban, coba. Hama peradaban. Naiklah hama selanjutnya kalau gitu ah. Aku pakai akun satu lagi lah naik. Bahaya nih akun aku nih. Aku naik satu lagi ya akunnya ya. Yang Uni lihatkan saksi, kata saksi aja artinya kata saksi aja mereka nggak paham. Kalian ini umat Islam pun jangan pancing aku loh untuk emosi loh. Kalian pikir gampang apa ngomong sama Oten koplak kayak tadi? Kata saksi aja, kita lihat akar katanya aja saksi. Itu nanti bersaksi dan menyaksikan. Sedangkan kata saksi aja mereka tolak kok di KBBI. Apalagi kita kasih menyaksikan dan bersaksi. Kalau kalian merasa cukup mampu menjelaskan kepada Oten, kalian ajarkan ke Oten. Paling nggak bisa saya gitu disuruh-suruh gitu. Apalagi di Komal sendiri. Capek tahu, kalian pikir gampang apa ngadapin ODGJ? Kita kasih KBBI aja mereka tolak.
Kalian lah yang itu buka KBBI-nya. Suruh-suruh saya. Jangan disuruh-suruh saya. Saya sudah bilang, saya bukan orang yang diperbudak siapapun. Saya membuka Komal ini atas inisiatif sendiri untuk mencerdaskan anak bangsa. Yang nggak mau cerdas nggak ada urusan. Biarkan mereka tenggelam dalam kejahilannya. Nah, kalian kalau orang Islam merasa bisa menjelaskan, kalian naik ke sini, kalian jelaskan. Kalian yang buka. Jangan saya kalian suruh-suruh. Emang pindah-pindahin kamera itu nggak mengganggu apa? Mengganggu tuh. Ya bukan apa-apa. Udahlah kita menghadapi ODGJ. Mengikuti pula mau kalian semuanya. Jangan kayak gitulah. Harusnya kalian yang Islam ini membantu saya, meringankan saya. Malah kalian pula yang request. Naik ke sini bantu saya. Ini kata bersaksi nih. Halo dunia drama, muslim dan muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, brother. Muslim ya? Islam. Ya. Tapi Ada yang mau saya mau ini Uni, ada sedikit keresahan mungkin yang saya ingin sampaikan, tapi nanti minta tolong Uni jelaskan juga ya. Karena Waduh, saya nggak bisa, bro. Ini Komal diskusi lintas agama. iya mengenai Saya itu, nggak. mengenai itu. Oh, mengenai apa itu. tuh? Saya sering main ke tempat teman saya, mohon maaf yang mungkin kebetulan ekonominya menengah ke bawah. Nah, selama saya sering main itu, beberapa kali rumah teman saya itu didatangi oleh kayak apa ya? Kalau istilahnya, Misionaris. nah iya betul. Nah, ini yang istilahnya yang menjadi keresahan tadi. Bukankah itu melanggar undang-undang ya Uni? Ya, laporkan ke RT setempat, brother. Laporkan ke RT setempat, laporkan ke orang-orang yang punya kapasitas. Ambil tindakan gitu aja, biar tidak terjadi nanti, takutnya nanti terjadi aksi-aksi anarkis nanti. Jadi Kalau memang itu Anda bisa melihat itu, Anda betul-betul mengetahui hal itu, laporkan aja, biar nggak ribet-ribet. Iya. Soalnya isu-isu agama dijadikan sebagai bahan pemecah belah umat sekarang, biar tidak terjadi nanti. itu nggak sekali dua kali Uni, beberapa kali. Padahal saya cuma main. Daerah mana tuh? Daerah mana tuh? Jakarta Uni, Jakarta Timur di Rawamangun. Jadi mereka datangin untuk menginjili Datang. gitu. Jadi kebetulan pas saya ini, jadi dia datang nih. Pertama kayak salam, terus langsung ini kayak minta izin masuk untuk bertamu gitu. Terus saya bilang mau cari siapa, gitu kan? Bingung deh jawabnya. Enggak, ini izin masuk mau bertamu, mungkin kita mau kayak dengan bahasa silaturahmi. Cuman dengan penampilannya itu dia kan ini perempuan ya. Apa sih sebutannya kalau perempuan tuh dia penampilannya? Misionari juga. Enggak, Biarawati. Biarawati, ya benar, dengan penampilan biarawatinya. Terus saya bilang, terus langsung saya tegaskan di situ. Mbak, mohon maaf ya, saya berapa kali lihat Anda datang ke sini nih, tujuannya apa dulu? Saya langsung gitu ya. Langsung saya tegaskan. Kalau untuk penyebaran agama, silahkan kepada orang yang belum memeluk agama. Tapi kalau terhadap orang yang sudah memeluk agama, ini melanggar hukum loh, saya bilang. Melanggar undang-undang loh. Islam aja nggak pernah kayak begitu. Dia langsung pergi. Nah, jadi gini. Terus saya langsung tanya memang ke kita teman saya, akui kan. ya. Memang kita akui kecurigaan di antara kita terkait ini sudah sangat-sangat meresahkan. Karena kita banyak melihat mungkin di video-video, di kesaksian-kesaksian orang, bahwa ada orang yang tahu bahwa adanya misi. Dan kita tahu memang misionaris ini memang ada. Sejak zaman dulu saya punya bukunya, ini nggak bisa dinafikan. Nah, jadi kekhawatiran umat Islam ini semakin kuat karena ini perkara akidah. Tapi saran saya kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, kita tidak perlu untuk bertindak terlalu agresif dan reaktif karena itu takutnya adalah bahan framing bagi mereka. Takutnya nanti mereka maksud memang saya sengaja gini, untuk sikap kita itu gini, apakah- sikap kita ikuti konstitusi aja. Negara kita kan punya azas-azasnya. Negara kita kan punya tuh apa namanya tuh kayak jajaran stafnya, RT, RW, itu kan ada. Kalau tidak, kita langsung saja ke pihak kepolisian untuk mengawal hal ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik. Karena bisa jadi nanti terjadi kayak sikap intoleran nanti.
Takutnya dari pihak Islamnya yang terlalu Victim. berlebihan. Dan itu dijadikan bahan gorengan. Atau bisa jadi memang ada kesengajaan. Itu yang coba kita tepis. Nah, supaya kita tepis, kita bersikap hati-hati dalam hal ini. Saran saya libatkan lembaga-lembaga masyarakat. Nah, Supaya itu nih yang tidak- maksud saya tuh, apakah tidak ada, kalau saya personal kan susah yang ngurusinnya ya, gitu loh. Nah, Ada adakah API, dari API ada. lembaga-lembaga, nah, Ada seperti yang- API di Jakarta ada. Coba nanti maksudnya- komunikasi dengan API. Pernah tahu ini enggak? Akun bernama Jibril Ardiansah atau yang berlogo-logo API Jakarta. Coba DM, usahakan aja effort antum yang dinilai oleh Allah. Usaha antum. Kalau saya nggak ada kaitan, saya nggak mau ya, karena saya nggak di Jakarta juga, dan saya nggak mau saya tidak mau ngelibatin diri dengan ini karena saya harus belajar, Bang. Tugas saya ngajarin, tugas yang ngurusin yang itu. Nah, kita punya MUI dan mudah-mudahan ini kan disiarkan di YouTube nih. Mungkin ada yang disampaikan di YouTube, silakan sampaikan di YouTube. Himbauan kepada masyarakat atau lembaga masyarakat, silakan. Ini kita di YouTube nih, silakan. Iya. Jadi saya sendiri menyaksikan bahwa adanya misionaris door to door, dari pintu ke pintu, dan entah sasarannya yang terlihat kondisi ekonominya menengah ke bawah. Bahkan ini bukan di daerah pedesaan ya, ini di kota besar, bahkan di ibu kota Jakarta. Nah, saya cuma berharap adanya lembaga atau komunitas atau yang lebih mempunyai kapasitas untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran undang-undang yang seperti ini gitu. Itu yang diharapkan. Terima kasih Uni, itu aja. Ya, mudah-mudahan pihak terkait ya, brother kita ini sudah buka camp ya. Brother kita ini silakan yang bisa mengurusi ini, silakan hubungi DM lewat via TikTok. Ngadoni di mute dulu ya, brother ya. Silakan teman-teman ya yang bisa DM Abang Dunia Drama ini, komunikasi dengan beliau untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kerusuhan, perang agama di masyarakat, agar tidak terjadi kecurigaan, agar tidak terjadi kemarahan publik karena adanya kecurigaan seperti ini. Teman-teman silakan diantisipasi lembaga-lembaga yang sudah punya ya, yang sudah berdiri API, YPM atau apalah itu namanya. Mohon dipantau agar tidak terjadi kemarahan. Yang kita takut tuh bukan orang dimurtadin sekarang, karena saya percaya kalau seandainya orang Kristen menjelaskan agamanya, ya tidak akan ada yang murtad. Tapi kalau dikasih uang bisa, dan itu pilihan mereka, kita nggak perlu untuk memaksa. Tapi tetap itu melanggar hukum. Yang saya khawatirkan adalah mereka menggunakan cara-cara untuk memprovokasi agar umat Islam terpancing. Setelah terpancing baru di framing. Ini yang sangat berbahaya buat persatuan negara kita. Ya kenapa? Karena cara-cara seperti itu cara-cara yang pernah dilakukan oleh POC, David et Impera. Ya, apakah mereka tidak bisa lakukan? Bisa lah, namanya manusia. Yang dibahas agamanya mulu, debat akademis gagal terus, dihantam terus sama apologet Islam. Ya bisa jadi mereka melakukan hal-hal itu, spekulasi ya. Ini jangan dikatakan aku ini loh. Bisa jadi lah keburukan-keburukan itu terjadi baik Islam ataupun Kristen. Setiap umat Kristen dan Islam itu bisa jadi mereka itu berbuat salah karena mereka manusia, ya. Bisa jadi karena mereka mengatasnamakan agama dan mereka melakukan kesalahan, bukan berarti agamanya salah. Tapi mari kita sama-sama nih jaga keutuhan negara kita dengan mengawasi, melihat keresahan-keresahan masyarakat. Tolong ya pemerintah ya, jangan ikut campur kami masyarakat ini. Kalau masyarakat ikut campur nanti kayak dirimba kita. Ya kayak dirimba kita nanti ya. Hukum hutan nanti yang berlaku. Hukum rimba. Mohon ya kepada para masyarakat kita juga hati-hati, jangan main tuduh-tuduh aja. Jangan-jangan orang Kristen datang ke rumah kalian cuman buat bertamu. Gak apa-apa kalau mereka datang itu sebenarnya. Kalau saya mah seneng mereka datang. Serius. Kalau saudara kita Kristen datang dengan cara baik, datang ke rumah saya, ketuk pintu, Shalom Uni, Shalom Ibu Pendeta, saya mau ngajarin Kristen. Oh, ini yang saya mau. Ini yang saya mau. Ya, kenapa saya mau begitu? Ya justru saya mau banyak bertanya. Jadi gini Bang, di Rawamangun ya, di Rawamangun kan, doakan saya cepat ke Jakarta, insya Allah. Biar saya yang ada di sana nanti nanya, ayo diskusi lintas agama aja, biar semua orang tahu nih agamanya mana yang bener yang salah ini. Enak saya. Kalau saya mah seneng orang Kristen nginjilin, kalau perlu datangin saya gitu. Saya mah pengen diundang ke gereja kali tiap hari. Nanya doang, satu pertanyaan tiap gereja. Satu aja pertanyaannya tiap gereja. Serius. Kalau nggak bisa dijawab berarti kalian bohong. Udah gitu aja.
Kalau nggak bisa jawab bukan berarti bohong dalam artian nggak bisa jawab yang pertanyaan konyol juga gitu loh. Ya nggak apa-apa. Saya mah justru seneng diinjili. Tapi masalahnya mereka yang nggak berani injili saya. Aku malah pengen bilang injili aku. Aku seneng loh kalau mereka nginjilin aku loh. Ya, abang rekam hal itu, laporkan ke pihak kepolisian supaya tidak terjadi kerusuhan di masyarakat. Kasihan negara kita ini, udahlah masalah korupsi belum selesai, masalah perang agama pula yang mau dihadapi ya. Iyalah, ini pengen saya kali tuh. nyeselnya nggak sempat ngerekam, dia udah langsung Siap, siap. pergi. Ya, ya udah gitu aja. Iya. Makasih informasinya abangku supaya kita bisa hati-hati ya. Uni, terima kasih ya, saya sudah diizinkan naik menjawab Boleh, pertanyaan boleh. saya. Terima kasih. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dikasih Allah jalan keluarnya ya. Amin. Oke, saya turunkan abangku ini. Oke. Halo, Ngadiono Jami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cuma ingin menambahkan yang tadi Menambahkan apa tuh? bersaksi tadi. Ya silakan. Jadi dalam syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah kan gitu. Jadi diksinya adalah bersaksi di situ. Dalam kamus besar bahasa Indonesia ini saya perkenalkan ya. D bisa berarti memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu peristiwa atau kasus. Nah, itu. Berikut beberapa penjelasan lebih detail. 1. Menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya. Ini adalah makna dasar dari bersaksi. Seseorang yang bersaksi menyatakan sesuatu yang sebenarnya terjadi atau dia ketahui. 2. Menyaksikan atau menjadi bukti. Bersaksi juga bisa berarti menyaksikan suatu peristiwa dan menjadi bukti atas peristiwa tersebut. Oke, ya itu artinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bersaksi memiliki beberapa arti secara umum. Ini berarti menyatakan atau mengakui sesuatu dengan sesungguhnya. Nah itu nih. Oke, abangku makasih ya. Siap Uni, siap. Terima kasih, lanjutkan perjuangan Uni. Kami mendukung dengan Aduh, maaf bang, kepencet bang. Aku pikir udah selesai. Ya silakan teman-teman ya. Gimana kita mau diskusi lintas agama ini? Gimana kita mau diskusi lintas agama ini? Sedangkan ini aja nggak jalan nih, tentang kata ini aja rempong kita. Gimana coba? Repot kita sama orang Kristen nih. Bahasa Indonesia aja nggak lulus mereka. Bahasa Indonesia aja mereka nggak paham. Halo, malah tahu. Halo, selamat pagi Mbak Uni. Pagi dek. Agamanya apa dek? Nah, ini temanya apa nih, Bu? Saya Kristen, Bu Uni. Oke, temanya adalah Kristen bertanya aja. Ya, mohon maaf nih Bu Uni, nggak bisa on cam soalnya floornya masih sedikit belum memenuhi standar atau Boleh dek, syarat boleh. untuk on cam. Boleh dek, boleh. Nggak apa-apa dekku. Oke. Mungkin kita belajar bersama-sama Bu ya, mungkin yang mengenai tadi tentang bersaksi atau syahadat ya. Tadi kan saya sempat baca juga, kebetulan saya ikut tadi. Kalau tidak salah bersyahadat itu dalam bahasa Arabnya syada atau kesaksian atau bersaksi. Itu enggak Bu ya? Betul. Menyaksikan Tapi kalau- kesaksian. Ntar. Perlu di Pak. Signalnya dek. Halo? Signalnya betulin dek. Ya. Dalam kata syahadat itu kan dalam bahasa Indonesianya saksi, menyaksikan, kesaksian, bersaksi itu semuanya kan berbeda itu. Duh, signalnya nggak bagus hari ini.
tujuannya sama. Suaranya, Dek. Suaranya putus-putus. Suaranya putus. Tapi tujuannya. Tapi Suaranya putus-putus, Baik, Dek. Suaranya putus-putus. halo Bu, apa Suaranya dengar? putus-putus. Apakah sudah? Oh, Ya, lanjut. ya, halo, Sudah, Dek. halo, apakah sudah dengar Bu? Ya, kan tujuannya kan sama Bu, antara bersaksi, kesaksian dan menyaksikan itu kan tujuannya sama, walaupun bersaksi, menyaksikan. Ya beda lah, Dek. Beda lah. Menyaksikan tujuannya beda. Bersaksi tujuannya apa beda. bedanya Bu? Ya kalau menyaksikan melihat, kalau bersaksi menyatakan, tujuannya menyampaikan. Kalau menyaksikan bersaksi, kemudian kesaksian itu beda lagi tuh. Kesaksian isinya, isi dari apa yang Berarti disampaikan. berarti tetap mengarah pada suatu peristiwa begitu maksudnya. Pengetahuan intinya mengarah kepada pengetahuan. Apa yang diketahui gitu. Ya, arti kan- Apa yang diketahui ini disampaikankah? Apa yang diketahui ini dilihatkah? Tidak semua pengetahuan itu hasil dari penglihatan. Apakah ilmuwan kita itu melihat dari hasil penglihatan? Tidak. Contoh, dunia makrokosmos, dunia mikrokosmos, apakah mereka melihat bagaimana Bima Sakti itu ada? Tidak. Dari hasil apa? Penelitian. Itu juga adalah menyaksikan dengan rasio, bukan menyaksikan dengan mata, menyaksikan dengan ilmu pengetahuan. Di situ. Jadi kalau kita bicara tentang pengetahuan itu bisa didapat dari adanya stimulus yang masuk ke telinga tuh. Dari penyampaian seseorang, atau dari apa yang kita baca, atau dari apa yang kita amati. Dapat kita pengetahuan menggunakan indera. Apakah semua ilmu pengetahuan itu didapat dari indera? Tidak. Contoh, dengan apa cara pengetahuan bisa didapat? Penelitian menggunakan indera. Contoh, virus itu bisa diketahui dengan indera. Apakah ada orang yang bisa melihat virus tanpa penelitian? Tidak. Kemudian, apakah orang bisa tahu dunia fisika kuantum? Tahu. Apakah kita tahu kalau kita punya akal? Tahu. Apa kita melihat akal? Jadi intinya oke. tuh saksi itu bicara tentang pengetahuan. Apa yang kau ketahui? Yang kau ketahui Allah adalah Tuhan. Dari mana kau tahu? Dari hasil pembelajaran, dari hasil eksperimen. Nah, itu namanya bersaksi. Ketika menyatakan itu dia bersaksi. Izin, Jadi itu sebenarnya, cuman itu yang tidak Izin kalian bertanya. pahami sebagai umat Kristen. izin menanggapi Bu. Nah, yang sekarang berarti ibu atau teman-teman Muslim sekarang, apakah bersaksi kepada Muhammad ataukah menyaksikan Muhammad atau Bentar. gimana Bu? Yang menjadi artinya bersaksi atau menyaksikan Bu? Sekarang pertanyaan saya. Artinya Muhammad sebagai nabi gitu, bersaksi atau menyaksikan? Kami bersaksi, Ya, bersaksi kan bersyahadat. melihat. Ya Allah ya Rabbi, menyaksikan, melihat. Ya ampun. Nah, lagi-lagi bahas ini lagi. Kalian gini deh, kalau mau belajar bahasa Indonesia jangan sama saya lah. Coba kalian cari guru bahasa Indonesia kalian. Begini loh, Dek. Kalau misalkannya kalian itu belum lulus bahasa Indonesianya, jangan saya yang jadi sasaran ngajarin kalian bahasa Indonesia, Dek. Tadi kita sudah sepakati, bahkan secara KBBI sudah ada. Bersaksi itu menyatakan, mengikrarkan dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan. Dengan keyakinan itu dengan cara apa? Bukan hanya dengan mata melihatnya. Memang dengan mata, tapi bukan melihat mata bahwa Nabi Muhammad Rasul seperti yang dimau Kristen. Tapi saya bisa membuktikan Nabi Muhammad Rasul dengan mata saya. Mata saya pakai buat baca hadis-hadis. Mata saya saya pakai baca sejarah. Saya lihat dengan kulit saya, bukan berarti saya merasakan, saya meraba. Bukan berarti saya melihat Nabi Muhammad utuh. Gitu. Saya bingung dengan kalian ini, orang Kristen aja itu pakai kata syahadat untuk syahadat Nikea. Lah kalian Kristen yang nggak pernah belajar bahasa ini tiba-tiba mengkritisi, entahlah, nggak tahu lah aku lagi ya. Masa kita stagnan di saksi bersaksi. Bersaksi itu menyatakan. Signalnya nggak beres nih. Aduh, gimana lah kita mau sampai ke taraf tinggi nih diskusinya nih. Signal dek. Gimana lah kita Tapi mau kan, tinggi diskusi. Bentar dek, bentar dek, signal dulu perbaiki baru tapi dek. Halo Bu, apakah sudah dengar? Ah udah. Dek kalau pakai Apakah tapi sudah- gini dek. Sudah dengar Bu? Kalau mau bicara pakai tapi pakai data. Sudah.
Dek, kalau mau Ya. pakai tapi pakai data. Gini-gini ya, Dek. Tidak apa-apa Ya, Dek. kalian tidak paham. Saya kan bentar. Kamu mau bilang tapi kan? Tapi itu pakai data, tapinya. Tapi apa? Ini data. Ya. Sabar. Jangan tapi dengan Boleh saya ketidaktahuan. menjelaskan? Saya tuh udah kayak ngajarin Boleh anak saya PAUD menjelaskan? tahu. Boleh Kamu menjelaskan Bu? apa? Menjelaskan apa? Tapi dari beberapa literatur yang saya baca, bersaksi itu lebih mengarah ke sesuatu yang disaksikan secara langsung, bukan menyatakan atau apa. Itu dari beberapa literatur. Literasi dari apa yang kamu KBBI baca? juga. Iya, itu KBBI itu bahkan mengarah langsung ke sesuatu yang kita Ya tidak coba langsung. buka KBBI-nya. Artinya Udah buka cam. Ya buka cam. Tadi kamu nggak lihat ya kami menampilkan KBBI tadi? mungkin Kamu nggak lihat ya saya menampilkan KBBI? berarti KBBI-nya kita. Kok nyalahin KBBI pula ini anak? Inilah bahayanya kalau nggak ngerti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja gagal loh mereka loh guys. Bahasa Indonesia loh. Mereka pakai syahadat menggunakan kaidah bahasa Indonesia. KBBI aja, cara membaca KBBI aja harus dijelasin kepada orang Kristen guys. Ini loh, Apa mungkin bukan sampai membaca kepada KBBI. bentar dulu dek. Bentar dulu lah dek ah. Kita itu udah pakai KBBI tadi loh. Saya pakai data, saya tunjukkan KBBI-nya. Masa saya ngajarin kalian cara baca KBBI? Aduh, rendah kali lah kognis. Pantaslah kalian Kristen ini. Duh. Kok tululnya kok bisa maksimal gini ya kalian? Pantesan kalian Kristennya. Dek, KBBI itu poin pertama, arti kata saksi, melihat. Ada yang namanya saksi, tidak semua saksi melihat. Aduh, Mak Jang, Mak. Dek, kalau kamu mau ajarin KBBI, udah kamu belajar dulu sana, Dek. Belajar dulu sama ibumu sana, Bu. Gimana nih cara baca KBBI, Bu? Kenapa ada 1 poin, 2 poin, 3 poin gitu loh. Jangan saya lah kamu paksa ngajarin KBBI. Balik ke SD kita ini, ya Allah. Iya, Ibu menjelaskan KBBI itu kan menjelaskan ada beberapa poin. Tapi yang melihat itu Ibu tidak menjelaskan gitu. Coba menjelaskan poin pada kata melihat itu juga Iya, pada saksi itu saya kan sudah katakan, bersaksi itu menyatakan apa yang diketahui. Pengetahuan Melihat itu juga. bisa didapat dengan melihat. Pengetahuan Ya, itu melihat bisa didapat dengan penelitian. Apakah Ya, ketika bukan kita ibu mengetahui lihat. bahwa kita punya akal, kita melihat Iya, akal? bersaksi. Tidak. Udah dek, kalau jadi Kristen aja lah dek. Kami tahu kok, kami tahu udah. Capek gue. Kognisi kalian ini kenapa sih kok rusak banget sih? KBBI Pertanyaan itu apa, saya Ibu? definisi Tiga menjadi saksi gitu pertanyaan. yang saya lihat adalah Al-Quran. Yang saya apa yang Ibu lihat gitu. Al-Quran. Itu Al-Quran. Al-Quran. Dek, gini dek belajar bahasa Indonesia dulu ya, baru kesini ya dek ya. Nggak belajar bahasa Indonesia dulu sama keluarganya, baru sama Uni ya. Ya, kita lagi bahas masalah tinggi nih. Kita lagi bahas masalah teologi nih. Belajar dulu gimana gua mau Oke, bicara oke. tentang esensial Oke, nih kita- guys. Aduh, ya. Oke, kita pindah topik. Teman-teman Kristen, kalau kalian gagal dalam bahasa Indonesia, jangan ke saya belajar, ke keluarga dulu ya. Baru nanti kita bahas secara esensial. Tolong ya orang Kristen yang mau belajar KBBI, buka KBBI-nya, baca. Ya. Jangan saya yang suruh ajarkan kalian bahasa Indonesia di sini, capek tahu. Kok rendah kali sih kognisinya, Masya Allah, tabarakallah. Pantes kalian Kristen, pantes. Udah kamu nanya aja, kamu bertanya aja dek. Kita topik apa nih, Bu? Ibrahim adalah Muslim topiknya. Kalau pindah topik lain bisa. Yesus bukan Tuhan topiknya. Kristen salah mulu topiknya. Apa, Bu? Mohon ulang, soalnya jaringan saya jelek tadi. Kristen salah mulu. Yesus bukan Tuhan secara esensi. Itu topiknya. Terus dalam Kristen Islam, mengikuti berarti dalam Paulus, Islam Muhammad bukan- ada Tuhan gitu. Ya kan Apa sama Ibu indika- mengikuti ya. Muhammad juga. Apa alasannya? Apa alasannya nak? Pantesan kalian Kristen.
Dia bilang Ibu, kalau ibu, Nabi- kalau ibu Yesus menuduh kami bukan- menuhankan Yesus, ibu tidak Nabi sadar Muhammad memang bahwa bukan, menuhankan ya Nabi Muhammad memang juga. bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan emang, emang bener. Tuhan, tapi, Yesus bukan, tapi ibu, Yesus bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan tapi Tuhan. ibu Emang tidak Nabi sadar Muhammad kalau bukan ibu Tuhan. menuhankan Nabi Muhammad gitu. Loh kok saya yang kamu bilang sadar Bukan nggak ibu sadar? menuhankan, tidak sadar ibu menuhankan Nabi Muhammad. Ya, apa definisi Iya, menuhankan? ibu tidak sadar itu lagi menuhankan Muhammad. Iya, berarti kamu yang sadar saya menuhankan Nabi Muhammad. Iya, sadar saya. Ya, Ibu apa menuhankan Nabi indikasinya? Muhammad, saya Coba, sadar. Ibu apa kan nggak sadar. indikatornya? Ya, apa indikatornya? Apa definisi menuhankan? Ibu menuduh Tuhan Yesus. Apa definisi menuhankan? Pantes anak ini Kristen guys, bukan definisi, definisi itu deh. menuhankan itu mengikuti perintahnya. Oh berarti kamu Mengikuti kalau disuruh mamamu larangan-larangannya beli, itu artinya berarti kalau kamu disuruh mamamu beli kecap kamu ikut, kamu menuhankan mamamu. Beda. Loh, katanya definisinya adalah mengikuti larangan dan perintahnya. Berarti kalau mamamu larang kamu keluar malam, berarti kamu menuhankan mamamu. Pantes kamu Itu Kristen beda deh. konteks, Bu. Beda konteks, Bu. konteks. Kamu yang memberikan definisi. Definisi menuhankan adalah mengikuti perintahnya dan mengikuti larangan mengikuti perintahnya dan melanggar menjauhi larangannya. Kalian Kristen ini memang merusak peradaban. Udahlah hama turun. Udah hama peradaban, belajar dulu sama mamamu bahasa Indonesia ya. Turun hama peradaban. Saya tidak berminat berbicara dengan semut. Mending saya bicara dengan semut. Makoli, Kristen. Inilah kenapa di abad ke-8 itu runtuh peradaban, karena Kristennya begini semua. Begini semua Kristennya. Ngomong doang, ngerti kagak? Kenapa dunia ini akan rusak kalau Kristen mayoritas? Karena nih, Kristennya begini kognisinya. Rusak peradaban. Ngomong sesuai dengan, nih satu lagi nih contoh. Lihat nih, ama peradaban nih. Pantesan Kristen agamanya. Halo bakso. Halo, siang. Berdosa aku lama-lama nih ya Allah. Siang Bang Bakso, silakan Bang. Tema Iya. kita adalah Ibrahim adalah Gini Islam. loh, Kak. Kakak itu diskusinya sepertinya Nggak apa? nggak dewasa, nggak menanggapi. Ya udah ngapain kesini lah? Ngapain kesini Bukan, kalau saya nggak artinya dewasa? mulai tadi saya ikutin kakak. Ngikutin. Dominasinya terlalu diskusi ini didominasinya terlalu kakak. Oh iya yang dong. dominasi semua. Kan room saya. Artinya gini loh. Artinya Ketika kakak menanyakan menuhankan itu bukan karena kita disuruh orang tua, kita jadi menuhankan orang tua. Apa sih? Kamu di sini mau ngapain? Kalau mau ngajarin saya jangan kamu lah. Guru yang ngajarin saya. Kok kamu pula loh. mau ngajarin aku? Bukan menuhankan Mau itu bertanya tadi atau mau menjelaskan? menurut kakak menuhankan itu apa coba? Mau bertanya atau mau menjelaskan kamu? Yang ditanya tuh kamu, ini punya room saya ini. Saya nggak mau orang-orang botol ngajarin. Tadi di sini. saya Kamu mau tanya. bertanya? Kakak tadi bilang menuhankan itu Pantes sebentar lagi Indonesia ini bakalan runtuh. Kognisi orangnya kayak gini semua. Kualitasnya. Ditanya apa, jawabnya apa. Saya tanya, kamu mau bertanya atau mau menjelaskan? Menuhankan. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Otak. Duh, kognisinya dibawa kerak kalian itu loh. Naik lagi dia ke sini. Udah turun dulu lah. Enggak, saya nggak Apa? mau berhadapan sama kera. Ngapain kau naik ke sini? Pantes mereka tuh Kristen, pantes. Bang, ini kan room saya. Di sini yang ngatur tuh saya. Yang saya tanya itu, kan kau buka room, Anda kan naik ke sini wajar tuh orang ngapain? masuk. Iya, Ya Anda bertanya. ngapain di sini? Bertanya. Ah, yaudah bertanya aja, silakan bertanya aja. Definisi menuhankan itu menurut kakak apa coba?
Menuhankan itu dari kata abada, dari kata mengilahkan, artinya mengkultuskan, kemudian menjadikan dia adalah sebagai entitas yang diibadahi. Makanya ada dalam kaidah bahasa itu kata abada dan kata sajada, lautrea, dan juga proskuneo dalam bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Ibrani saca atau avodah itu beda. Nah, jadi kata avodah dari kata abada atau kata latria itu mengkultuskan, mengilahikan, menggantungkan segala kehidupan kepada dia satu-satunya sebagai sembahan yang dianggap, yang dipercayai sebagai pencipta langit dan bumi. Itu lengkapnya arti menuhankan, atau menjadikan dia sebagai tujuan, arti kehidupan kita satu-satunya. Makanya ada menuhankan hawa nafsu, menjadikan hawa nafsu sebagai tujuan atas segala azas kehidupan. Ya turunlah kau yang tanya hantu belau. Iya. Turun kau yang botol, kok aku pula yang kau ajari. Kau bertanya, katanya kau yang nggak mampu mencerna bahasa aku, kau yang botol. Mamakmu kau sudah ajari kau. Mamak kau pun ditamparnya muka kau ini. Kau kujelaskan pakai bahasa indah, malah kau pula bilang aku mutar-mutar. Hantu belau, pantas kau Kristen. Udah mamakmu aja suruh kau berdiskusi agama sama kau. Nggak sanggup aku. Naik lagi dia. Udah nggak usah kau naik. Di bawah aja kau tapping-tapping layar, tap-tap layar. Inilah kenapa mereka Kristen. Yang mereka butuhkan itu bukan ilmu. Yang mereka butuhkan itu adalah bagaimana doktrin botolnya bisa dilancarkan, disiarkan ke seluruh penjuru. Kita ngejelasin dengan cara baik, santun. Kok muter-muter katanya. Artinya mereka nggak butuh jawaban. Yang mereka butuh itu berpolemik dengan ketidaktahuannya. Capek kita ini, ya. Orang oten pula yang mau mengganggu mentalku. Nggak bisa, nggak ada guna kalian itu hidup. Kalian tuh hama peradaban, betul-betul hama peradaban. Jadi orang Kristen yang naik kokomal kita, rata-rata itu bukan orang yang mau belajar atau mengajarkan, tapi orang yang mau memperlihatkan kebotolannya, ketidaktahuannya, dan mereka bangga dengan itu. Seperti itu ya. Dia yang nanya, kita yang jelasin. Dia pula yang bilang mutar-mutar katanya. Dia yang masuk-masuk ke komal kita. Ngapain lagi kau kesini? Kau ngapain? Nggak tahu malu kau loh. Aku nggak punya harga diri kali loh. Katanya room ini nggak dewasa, kau tetap di sini. Laki-laki nggak punya harga diri. Jangan muter-muter ke sana ke sini. Ya udah kau nggak usah nanya aku lah. Ringkas saja. Ya kalau kau pengen ringkas kau pergi lah, mama kau suruh ajarin. Ya Jangan. menuhankan itu menghambakan diri, kan gitu. Artinya kita Ya udah kau. Ya, komprehensif sejak kapan di kami situ. Gak usah ini bahasa Iya, remaja, ya turun tuh. bahasa Ya udah, itu, ya udah, ya udah, ya aduh. udah kok. Ya udah kau ajak mamakmu ngomong ya. Ajak ke mamakmu ngomong ya. Kayaknya mamakmu aja nggak sanggup ngadapin kau. Aku botol karena Injil yang diberitakan. Wajar lah begitu. Kristen. Halo Ferry. Ada nggak Kristen yang cerdas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik lagi loh dia nih. Kekali loh dia loh. Kayaknya dia pengen banget ngobrol di kamar ini. Biar saya Nggak usah Ferry, nggak usah Ferry. Diskusi dewasa, jangan ini absurd kali. Segala kuasa aku pemiliknya, bahkan aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu di sini loh. Aku lebih absolut kuasanya. Iyalah. Coba kau bisa nggak minta tolong sama Tuhanmu? Menuhankan manusia, kan gitu. Wah. Siapa yang menuhankan manusia? Ketika kau menghambakan diri kepada seseorang, itu namanya menuhankan. Ya siapa yang aku menjadi hambanya? Iya. Semua perintah-perintah dan ajaran Muhammad kau anggap itu sebagai teladan dan kau mengikutinya. Mana bisa kau Ya, karena Allah- bantah ajaran Muhammad? Karena aku hamba Itulah Allah. menghambakan diri. Karena aku hamba Allah. Ya udah lagi nih aja. Sekarang aku tanya sama kau, Yesus itu manusia atau Tuhan? Ya, konsep kekristenan itu kita harus merujuk Kok kepada sulit kau mutar-mutar jawab? Katanya kau pengen Gini cepat, loh. singkat, padat. Yesus Tuhan Iya. atau manusia? Itu aja kau nggak ngerti. Banyak cerita. Kau turun, kau ngomong sama mama Ketika kau terakhir kau udah di manusia sini. di dalam- Lu udah Cuh. Ngomong sama mamamu. Nggak ada harga diri aku menghadapi kau. Hilang harga diriku menghadapi orang kayak kau. Giliran kau ngomong ditanya Yesus Tuhan atau manusia, panjang kali lebar kau. Giliran kau menuduh, kau bilang aku menghambakan diri pada Nabi Muhammad. Sejak kapan aku jadi hambanya Nabi Muhammad? Aku saudarinya Nabi Muhammad. Saudarinya Nabi Muhammad.
umatnya Muhammad. Hamba pula sejak kapan aku menghambakan diri kepada Muhammad ibnu Abdullah yang kucintai itu. Giliran Tuhan kau berbulu, gak kau akui. Tuhan kau berbulu. Tuhan kok berbulu. Kan gitu. Ada gak sih Oten yang normal? Satu aja gitu. Gak punya harga diri kita ngomong sama Oten nih lama-lama ya. Iya lo, gak ada harga diri lo kita. Kayak ngomong sama kera kita. Au 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 au. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Ya pan muslim atau non muslim? Muslim nih. Nah ini orang nih. Kalau ngomong sama Oten tuh kayak ngomong sama kera kita. Salut Ya, benar ya, sama Pan. Uni. Uni masih bisa senyum, masih ya bisa gimana gitu yang ngadapin orang botol-botol kayak si kami ini. Kalau di dunia Ya gimana? Mereka itu mereka tuh sudah disampaikan di Al-Qur'an kan, bahwa mereka tuh sama kayak seperti domba. Allah udah bilang gitu kan. Bagi penyeru kaum kafir sama seperti menyeru hewan ternak. Aduh, kalau kena ini lagi saya kena ngadapin pelanggaran. orang botol-botol gitu udah berdarah-berdarah dari hidung dari kalau di dunia nyata sudah dukung. Bentar, bentar bang. Kundaku bentar lagi ngangkat ini. Mereka ini udah permanen kayaknya nih. Iya, botolnya permanen. Ngedengernya aja ini udah bergetar saya nih. Melihat orang kayak gitu. Nggak tahu malu loh, naik lagi dia. Ini terakhir ya, kalau kau bisa diskusi, ini terakhir. Tadi udah aku bilang terakhir. Ya aku kasih kau toleransi. Ini terakhir, kau bisa diskusi, bisa ngomong. Kau otoritasmu terlalu tinggi, Kak Yuni. Oh iyalah, komalku ini. Memangnya komal Artinya kau. enggak. Ini ada cacat argumen di sini kalau saya melihat ya. Ya udah, aku tanya dulu. Tuhan kau itu yang namanya Yesus berbulu itu manusia atau Tuhan? Gini loh. Wah gini loh. Di Kok Yohanes muter-muter 1 ayat kau? 14. Enggak, Yohanes Kok lari? 1 ayat 14 itu jelas. Yang ku tanya itu adalah Tuhan kau yang manusia itu manusia atau Tuhan? Dia bisa sebagai manusia, dia sebagai bisa sebagai Tuhan. Siapa yang bilang begitu? Itu loh di pasal Mana? 1 ayat 14 Yohanes gitu. Ketika dia menjadi manusia, pada saat dia jadi manusia apakah dia Tuhan? Ya Tuhan juga, tapi dia disematkan Oh sebagai ya Tuhan, udah. disematkan sama manusia. Kok tapi? Kan Kok gitu. tapi? Konsisten lah kau ini Bahwa Tuhan atau bukan? Dia sebagai Tuhan tapi. Tuhan, Oh berarti Yesus ini Tuhan tapi. Tuhan itu disematkan sama manusia, dia sebagai Tuhan. Yang saya kita tanya ikuti itu, perintahnya. ketika Tuhan kau yang berbulu itu jadi manusia, dia masih Tuhan atau pakai tapi? Jangan dulu kok berbulu-berbulu kau bilang. Loh, memang Yesus nggak berbulu? Makanya otakmu Wah, itu kurang harus asam bagus ini. lah. Yesus dibilang nggak berbulu. Wah, Jangan dulu kau langsung ini berbulu loh. berbulu. Kulit kita loh Waduh. memang berbulu kok. Maksudku gini loh, tendensius itu. Loh, kok nggak kalau terima kau dia Tuhannya mengatakan- berbulu? Kau Bukan, berbulu nggak? bukan Kutanya. begitu. Manusia berbulu nggak? Maksudku Manusia diskusinya berbulu nggak? yang elegan lah, yang elegan. Diskusinya Ini elegan lah. Manusia Jangan, berbulu nggak? Kata berbulu itu kan bisa Wah, tendensius secara pemandangan yang loh. universal. Berbulu itu esensi. Kutanya, manusia berbulu nggak? Waduh, maksudku gini loh. Manusia artinya berbulu ketika kita nggak? mengucapkan kepada Waduh, malu. manusia berbulu. Teman-teman, malu dia punya Tuhan berbulu. Kutanya Tuhan kau yang jadi manusia Makanya itu kau harus berbulu nggak? elegan. Jangan karena mulut itu bisa sembarangan, baru kau ngerocos terus. Kutanya Gitu, sekali maksudku. lagi. Kau Apakah sebagai yang Tuhan punya kau yang wawasan berbulu kau itu? bilang, gini loh. Kutanya, kau wawasan Tuhan kau ditanya Tuhan atau manusia aja kok ribet jawabnya. Apakah Tuhan Anda itu yang berbulu itu manusia atau Tuhan?
Anda jawab dia adalah Tuhan tapi juga manusia. Gini loh, Kak Anda Yun, Kak mengerti Yun. tidak? Anda ini botol ini katakan ini. Anda ini Punya akademis yang mumpuni, tapi bahasa-bahasamu tidak secara akademik wajiblah kita meludahi kera daripada kita bicara sama kera. Cuh, secara akademik ya. Secara akademiknya begitu. Tidak perlu kita melayani kera yang menggonggong. Udahlah kera menggonggong pula lagi. Nggak perlu, nggak butuh informasi dari kera. Ya, ditanya yang berbulu itu manusia atau Tuhan? Ribet banget jawabannya. Yang ditanya kok dibilang pula Yesus nggak berbulu. Hei, Yesus berbulu. Kecuali kau akui dia nggak ada bulunya. Nggak usah kau naik-naik lagi. Malu aku sebagai manusia aja aku malu. Ditanya kok sebagai makhluk berbulu, ya Yesus itu Tuhan atau manusia? Mereka malu teman-teman ketika kita katakan Yesus berbulu, karena pada dasarnya mereka itu ingin menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Ya, kenapa mereka ingin menggunakan bahasa-bahasa yang indah? Biar nggak ketahuan paoknya. Ya kita kan fakta menuhankan manusia berbulu kok. Sejak kapan manusia tidak berbulu? Namanya manusia berbulu. Berbulu itu di sini nih berbulu nih, lihat nih berbulu di pipi aku nih ada bulunya nih. Makanya manusia menuhankan manusia berbulu itu sebuah kehinaan kan bagi kita. Tapi bagi mereka suatu keniscayaan. Giliran dibilang Tuhannya berbulu dia marah. Karena dia nggak terima Tuhan berbulu. Tapi dia yang percaya Tuhan berbulu. Dia yang nggak terima, dia pula yang percaya. Kau yang nggak terima, kau yang percayai. Kau nggak terima, kau pula yang percayai. Diskusi akademis kok sama kalian. Diskusi sama akademis itu bukan sama kalian. Sama kalian tuh main-main aja dari tadi. Dari tadi tuh sama kalian tuh cuman kayak lagi ngomong sama anak TK apa kayak gitu aku dari tadi. Perasaanku merendahkan harga diri aku dari tadi loh. Kok ngomong akademik sama kalian? Emang kalian ngerti apa arti akademik? Ditanya Tuhannya manusia atau bukan? Mencret. Begini ceritanya. Giliran kita jelaskan definisi, muter-muter kamu. Mending ngomong sama kera aku. Jelas aku terhibur ngelihat kelucuan muka kera. Kalian udah lah nggak lucu. Menjengkelkan. Merusak peradaban. Mutar-mutar. Nambah-nambahin minum obat. Pantes kalian oten. Itulah risiko menuhankan manusia itu. Jadinya kalau kita bilang kalian menuhankan manusia berkelamin, wah sakit kali hatiku, menghujat kau. Padahal kan itu kenyataan. Diksinya tidak tepat. Maunya diindah-indahkan. Apa maunya? Maunya apa? Maunya diindah-indahkan bahasanya gitu. Kalian menuhankan Tuhan yang mati. Wah sakit kali hatiku, menghujat dia. Tuhan kita dibilang mati. Bukan, Tuhan kami bukan mati. Tuhan kami melepaskan nyawanya. Hantu kalian. Kalian suruh kami. Sama kayak pecinta lubang dubur. Ganti kata-katanya dengan lagi bete. Diindah-indahkan bahasanya. Pejina ganti artinya apa? Dengan kata mereka yang berjuang mencari harga diri dengan menjual tubuhnya. Sok-sok diindah-indahkan bahasanya. Ya kan? Diindah-indahkan bahasanya supaya nggak ketahuan bobroknya. Kalian menyembah manusia berbulu. Sakit kali hatiku loh. Tuhanku dibilang berbulu. Padahal dia percaya manusia Tuhannya. Itulah makanya risiko kalian deh itu punya Tuhan manusia. Kalian menyembah manusia berdubur. Sakit kali hatiku. Tuhanku dibilang berdubur. Wah, kalian bilang Tuhan kalian gak ada duburnya. Kalian menyembah kepada manusia berkelamin. Sakit kali hatiku. Tuhan kita dibilang kemarin tuh contohnya. Si Ripa penghujat. Apa katanya? Dia bilang Tuhan kita keluar dari selangkangan. Apa kata Oten Kak Mary? Memang itu kenyataannya bang. Pemilihan diksinya aja yang gak tepat. Padahal itu benar kenyataan. Tuhannya keluar dari... Emang Tuhan kita keluar dari mana bang? Kata Kak Mary kan. Sakit kali hatiku loh. Padahal dia percaya Tuhan keluar dari selangkangan. Kecuali dia bilang Tuhan kita keluar dari lepean hidung. Hatchen. Keluar Tuhan kita. Baru aku salah. Ini dia yang percaya Tuhan keluar dari selangkangan. Terus aku bilang, kalian menuhankan Tuhan selangkangan, yang keluar dari selangkangan. Sakit hatiku, maunya keluarnya bagus-bagus bahasanya. Apa itu bahasanya? Tuhan yang keluar dari vagina wanita yang perawan. Sama aja itu.
Tapi itu penistaan. Kok penistaan? Emang kayak gitu kok, biar kalian paham artinya. Nggak bisa kami terima itu, menyakitkan bagi kami. Nah inilah kalian. Kau yang percaya, kau yang tersakiti. Kau yang percaya, kau yang mengimani. Pas ku kasih tahu, kalian terguncang. Ujungnya kalian jadi kesurupan setan. Capek aku ngomong sama kalian tuh tahu. Ya kalau untuk apa ya, caranya seperti itu ya kurasa nggak benar sih. Mau siapapun caranya nggak benar. Nah ketika ketemu bongkar-bongkar udah banyak. Fans Yusuf PI banyak, gila fansnya fans ini loh, fans buta loh. Kita di sini kan sama-sama berjuang. Gini, sebenarnya kayak Bang Juma itu, Bang Juma juga bisa menciptakan solo kayak supaya bisa kali pun. Bisa, wah gila, lebih gila lagi Fir Bang Juman. Putus tuh, cuman nggak ke situ, sama-sama kita berjuang. Sama walaupun berbeda nggak satu itu, kita sama gitu loh. Ada persatuan dan kesatuannya. Nggak pernah supaya itu gabung ke debat, pernah nggak? Mana pernah. Ada masalah aja baru datang, kalau enggak, kalian sekali gabung lah. Bukan kita nggak suruh, ya kan nggak ada, bukan karena jangan terus dipikir ada keirian, enggak. Kalau nggak benar itu ya harus kayak ini karena kan memang banyak juga ulama juga mengatakan, Nabi juga mengatakan ini akhir zaman bos, akhir zaman. Jangan untuk mencari popularitas dengan cara-cara kebusukan gitu loh. Ya memang Allah maha pemberi tipu muslihat, ada di Al-Quran. Memang itu pasti nanti Allah biarkan itu, Allah biarkan tiba-tiba kalau aku mau bergerak untuk bongkar ini, wah seru, memang seru, sedap memang. Kalau aku maju mereka, kalau aku maju wah sedap. Kalau aku nggak peduli aku. Tapi izin Bang Blender ya, tapi aneh kan, sesama muslim kita kasih kebenaran, mereka tuh kok tak percaya gitu loh Bang. Oh iya, itulah aku bilang. Itu aku bilang, berat memang fans buta. Fans buta. Itu. Nah itu dia. Pertama-tama pun nggak percaya Bang Blender, jujur nggak percaya ke orang kayak Iyalah. Iya kan, sesama muslim, sesama satu Allah, satu Tuhan. Iya. Jadi kelakuannya astagfirullah. Iya. Ya itulah tadi kan aku bilang, kalaupun ini mau maju aku berat, saingannya gila. Wah, bahkan bisa pun orang jijik sama aku. Nah, begitulah.
Ya, betul. Itulah bang, betul bang Blender. Itulah yang kemarin tuh abang telepon. Ya aku terang-terang aja kan itu aja lah aku pikirkan betul. Kok nggak ada bang, waduh, udah ku bakar dong. Jijik sama aku ya, orang si Sandi kan ada timbul kepanikan lebih. Semalam kan bisa dilihat kepanikan timbul. Dora pun juga udah gemeter-gemeter ngomongnya. Karena aku udah tahu misi mereka. Tristan kan nggak nongol. Biasa Tristan nongol tuh. Mana nongol Tristan? Alah. Tahu kali aku tapingan bukti Tristan tuh masih ada di sama aku. Dia kemana ke USP? Tristan itu sahabat dekat sama USP itu, sahabat dekat. Oh, bahasa daerah itu tuh ada ribut lu sama Oten apa, juga apa, lari dia tuh. Lari dia USP itu aku ribut sama Tristan. Dia lari USP-nya. Seharusnya menengahkan. Nampak ada pembelaan ke Tristan, nampak lah. Dari situ aku tahu, oh, sahabat dekat bahasa daerah. Kalau itu ngomong bahasa daerah tuh, berdua. Bahasa daerah Kalimantan gitu bang ya? Iya, sama si Tristan. Daerah. Hari itu, aku ribut sama Tristan. Seharusnya dia menengahkan, kan begitu. Bisa dia, gak tahu aku congorku. Ya kalau untuk ini aku udah bilang maju, wah fokus aku kesini aja, berserak juga bang, pas aku berserak bang. Iya. Kalau aku berani aku keluar, aku tinggal nunggu ini aja. Ya kita kan gini bang Blender, satu kan kita kan ada buktinya semua, bukan dari Regar aja, dari Bang CCTV, Bunda Pojia, yang lain-lainnya. Ya dari situ pun kami semuanya dari mana dapat itu, kok nggak seseorang memberikan sama kami, kan gitu bang ya, buktinya. Jadi jangan seolah-olah dia ada dukungan baik viewernya, seolah-olah dia yang benar. Astaga. Iya Pak viewer gitu. Kayak kemarin kan waktu pernah sekali waktu masalah yang kemarin itu kan ketahuan, Bang Handi langsung kan mengumumkan tentang supaya itu kan. Wow, viewer di bawah banyak kali menggas Bang Juma, menggas Handi Selebes. Wah, apa ini gitu? Gila, Bah. Di bawah banyak kali dukungnya. Gus Pay, semuanya. Aku nggak tahu aku saat itu karena Bang nggak ngomong juga karena aku nggak tahu ya. Gila orang tuh menjasnya Bang Handi, Bang Juma dihajar orang tuh netizen di bawah. Dihajar Bang Juma, coba bayangin, ngeri kan? Ngeri. Itu pun satu bang dari sisi perjalanan dia udah kontak sama Bang Handi kan gitu kan, dia melalui udah bang gas saja kayak gitu kan, karena dari dah gak ada kaitannya dari api, maka kami dilanjut terus. Aku tinggal ini aja. Kalau aku minta izin aja tinggal, aku paling tidak aku minta izin. Iya, kalau diizinkan bang, aku pun ada nomor-nomor yang saksi-saksi itu kan, ada semuanya sampai sekarang. Kita kumpulkan bisa. Iya, maksudnya aku minta izin aja kan dari. Ya kita lihat aja dulu bang, gimana tindakannya kan, perintahnya. Minta izin, ya kalau dalam hal seperti ini bisa saja aku keluarkan langsung dari sekarang, bisa, cuma butuh waktu bertahap. Bertahap. Bisa sih. Ya kayak kemarin tuh di Komalabang tuh kan bongkar banyak kan netizen kan, banyak kan najis sama kita kan. Bener bang. Sampai terakhirnya kayak Regar aja dibenci 1, 2, 3 ya kan, yang satu iman satu Allah, agama Islam, yang banyak dukung dari saudara Kristen. Itu makanya yang Muslim waktu di Komalabang itu bongkar kan, di Komalabang tuh yang Muslim banyak kali menggas gitu ya, tapi kan congor aku lebih ganas lagi congor aku kan. Saya heran yang Muslim di bawah bingung di bawah. Lebih ganas lagi congor aku. Ya, karena kan jujur aja bang, kalau Regar ini kan baru-baru main TikTok, baru-baru itu pun karena adik angkat kitanya itu yang ngasih tahu kan. Aku nggak pernah komen aplikasi ini, aplikasi yang sebelah itu karena ke ban aja itu, masih ku urus lagi. Biasa micet nggak biasa.
Enggak bang. bukan Bigo Lab aku bang, di Bigo Lab. Bigo Light. Ya, ya, ya. Ada sekolah situ. Nah, itulah. Di situ lebih enak lagi bang kalau daripada sini. Aduh. Di situ cemana cewek-cewek tuh lah semua, telanjang-telanjang. Enggak bang, enggak. Itu masing-masing orang. Kok kami enggak, itu kami ada grup juga. Kayak gini-gini juga. Kayak gini juga bisa buka komal. Iya, Bisa buka komal ada juga. bisa bang. Itu ada pemilihnya kan gitu kan, ada pemilihnya. Jadi ada membernya, ada spendernya, ada OPC-nya, juga ada ketuanya. Lengkap Bisa kayak komal gini juga buka komal, bisa. Bisa bang. Ini kan kalau buka kamera kan sampai 1000-an ya, 1000 baru bisa ke sana. Masih 0 aja, gak ada mengikut atau mengikuti. Bisa buka kamera. Jadi akun abang kok bisa mati? Kenapa nggak diurut? Kan buat aku lagi kan bisa. Iya, karena jujur aja bang sayang. Itu karena kau nunjuk senjata itu. Aku bilang nggak usah. Aku bilang. Pamer senjata dia alah majang. Jadi banyak yang live gini juga banyak. Banyak bang. Tapi belum ada masalah agama kayak gini belum ada. Gak ada. Sana nggak ada singgung agama, nggak ada bang. Cuma kena apa aja bang kan, kenal orang baru, masuk pemilih, satu pemilih, keluargaan. Ada juga orang Medan pun ada juga. Sekali buka juga sana tuh, besok tuh, ya kan? Lebih asik. Ya kan sekali-sekali. Abang bilang itu kan ala. Kok ya tapi hati-hati bang. Kenapa? Putus. Kayak pengemis. Kayak seperti pengemis bang. Maksudnya? Ya misalnya kan ada kenal lah abang kan gitu kan, dia OPC, dia kan harus ada target. Nanti dapat target itu kalau abang mau untuk dia semua atau bagi 2 terserah gitu. OPC targetnya. Pakai agensi. Iya bang. Begitu pun bisa dijual juga akunnya bang kalau gede. Aku masih setengah. Karena kan sering sama pemilih gitu kan, dinaikkan sama pemilih. Ada kekeluargaan gitu bang. Ada juga spendernya orang Kalimantan juga. Kalau sana nggak kaleng-kaleng bang, arti itu ya lebih asik lagi di sana daripada di sini. Maksud kamu kelebihannya apa di sana? Kelebihannya satu gini bang, kita bisa lebih gak bermusuhan gitu. Jadi kan kayak lintas agama jelek-jelek kan gitu kan, ada menghujat. Sana nggak ada. Kalau menghujat langsung kami laporkan sama pemilihnya. Jadi pemilihnya itu langsung di-ban, langsung ditutup perusahaannya. Kalau nggak ada pemilih ya gampang kali, tinggal campakkan aja. Itu kelebihannya bang. Iya. Coba juga sekali ini. Banyak juga cewek telanjang dia. Banyak kan cewek telanjang kan? Regar, kami beda. Kami memang mau berantem. Kau lemah, lemah. Lemah, tak berdaya gitu kan mak. Muka aja seram ya kan. Pertama datang lah dia kan blend. Assalamualaikum mak, katanya. Ini siapa? Aku bilang inilah Regar mak. Oh iya Gar, seram mukanya kan. Oke lah ini ya kan. Bisa lah ini seram. Nah lama-lama cakap lama gini begondo segala macam ini udah ya Gar, fix ya. Jangan lagi ini ya, nanti mak capek. Tarara lagi capek ini nyusun berkasnya udah ini. Diam dia blend, diam dia kan gini dia.
mak katanya. Apa? Mak bilang, mak dia punya istri loh mak. Dia punya Aduh, mak, anak. mati Kata kita. si Baluap ini. Aduh lah, matilah. Tanggung-tanggung, Bah. Kok mundur bang? Kenapa kok mundur? Itu aja kita pikirkan aja bang. Belum tumbuh lagi, belum tumbuh pinang kita. Sangkin ininya lah dia mungkin kan Ben, mak belilah nasi makan kogar, enggak lama makan. Selera Saking dong, depresi dia nengok yang mau dibuat, enggak mak, udah kenyang aku mak. Jauh-jauh datang nggak jadi. Jauh-jauh datang nggak jadi ya Mak. Jauh gua lah. Sambil jalan-jalan nggak terlalu jauhnya dari pertengahan aja itu Pak. Sambil jalan-jalan. Udah jalan-jalan Baluap, kami udah kumpul Glenn dari Jakarta. Oh ketawa kau, orang si Coki udah nggak kerja, Bang Bejo, kau pula jalan-jalan, memang hantu ya. Abang udah stay, udah ready, abang di sana nunggu, mananya orangnya? Entahlah, udah balik arah dia, mak bilang. Iya, kayak mananya ini? Setan. Sorry ya, kita nggak panas. Gar, Ya Mak. panas nggak sana Gar? Wah panas Pak. Panas sekali ya, Allah. Informasi aja aku mau nanam coklat aja gak tanahku nantilah. Kucing mak kasihan. Belum.